Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran Matematika Paminatan di kelas 11. Oke, untuk di kelas 11 ini, di bab awal-awal kita akan mereview sejenak, yaitu antara 3 atau 4 slide pertemuan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mempelajari terlebih dahulu trigonometri yang ada di kelas 10. Jadi ini untuk mengingat materi sebelumnya dan juga menyamakan konsep yang akan digunakan di kelas 11 dan seterusnya untuk mapel matematika minat. Oke, jadi sekarang kita ke review yang pertama yaitu trigonometri dasar ya. Oke, pastinya di trigonometri yang udah kalian pelajari yaitu akan digunakan satuan ukuran sudut yang digunakan di trigonometri. Yaitu ada dua macam, bisa satuannya derajat, bisa juga satuannya bentuknya radian. Oke, jadi kita ingat lagi kalau pi rad, ini artinya yang radiannya ya. Maka kalau diubah ke derajat itu sama aja kayak 180 derajat. Jadi pi itu nanti bisa kalian anggap 180 derajat ya. Kalau di lingkaran P itu kan 22/7 atau 3,14, tapi kalau di trigonometri yang kalian ingat pi itu anggap aja 180 derajat. Sedangkan untuk 1 derajatnya itu sama aja kayak pi per 180 radiannya. Dan 1 radian itu sama aja kayak 57,3 derajat. Dan 1 derajat itu sama aja kayak 0,0175 radian. Oke, tapi di sini yang perlu kalian ingat itu ini aja ya. Pi itu anggap aja 180 derajat itu ya. Oke, sekarang gimana mengkonversinya? Misalkan contohnya dari radian ke derajat. Pokoknya kalau ada pi itu berarti satuannya radian. Pi per 3 radian. Nah, ini kita anggap pi itu kan 180 ya. Jadi pi radian itu kan 180 per 3. Jadinya ya pi per 3 radian itu sama aja kayak 60 derajat. Sedangkan 3 pi per 2 radian itu kayak 3 per 2 kali 180 derajat. Jadi sama dengan, ya dibagi 2 dulu ya. 180 bagi 2, 90 kali 3. Jadi 270 derajat. Itu kalau dari radian ke derajat. Sekarang sebaliknya, dari derajat mau ke radian. Gimana caranya? Nah, misalkan 30 derajat itu artinya ya, kalau mau diubah ke radian ya 30 derajatnya dikalikan, 30 aja ya. 30 dikalikan sama 180 per pi ya. Terbalik. Salah. Jadi 30 derajat itu sama aja kayak 30 pi per 180. Jadi sama dengan 30-nya sama 180 disederhanakan jadinya 3 bagi 18 itu 1/6 ya. Jadi 1/6 pi radian. Sedangkan untuk 210 pun ya juga sama. Jadi 210 dikali sama pi per 180. Lah 21 sama 18 sama-sama dibagi 30 ya. Jadinya 7 dibagi 3 per 190 bagi 3 itu 6 ya. 7 per 6 pi radian. Oke, seperti itu cara ngerubah ya dari radian ke derajat atau derajat ke radian. Intinya, pi itu anggap sebagai 180 derajat. Oke, sekarang kita ke intinya yaitu perbandingan trigonometri. Apa sih perbandingan trigonometri? Yaitu perbandingan yang ada pada segitiga siku-siku ya. Jadi perbandingan sisi di segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau ada segitiga siku-siku, pasti siku-sikunya di sini ya. Nih, maka nanti pasti ada yang dijadikan sebagai alfa. Anggap di sini alfanya. Maka kalau saya tulis alfa di sini, maka nanti
Ya ini pasti sisi miring nih ya, udah jelas nih miring itu nggak bakal berubah, pasti selalu di depan dari siku-sikunya. Ini sisi miring. Nah tetapi untuk depan sama samping itu yang menentukan adalah si alpanya. Jadi kalau saya naruh alpa di sini, maka yang jadi depan itu adalah yang itu. Ini jadi depannya. Sedangkan yang bawahnya itu jadi sampingnya. Kalau saya naruh alfa di atas, maka nanti yang jadi depan tuh yang bawah. Yang kiri ini jadi samping. Intinya adalah letak dari alfa ditaruhnya di mana. Baru yang bisa nentuin depan sampingnya. Jadi kalau alfanya di sini, maka nanti depannya tuh yang ini ya. Maka yang bawahnya itu samping. Untuk miring itu nggak berubah ya, sama aja. Pasti yang bentuknya miring. Oke, pastinya kalau udah ada depan samping miring, demisanya, maka kita udah bisa nentuin perbandingan trigonometri yang ada 6, yaitu sin, cos, tan, dan lawan-lawannya. Nah, jadi cara ngapalnya pasti ya demi, sami, desa. Sin, cos, tan, demi, sami, desa, demi, sami, desa. Untuk lawannya itu tinggal dibalik aja ya. CSC ya mide, second tuh ya misa, kotangan ya sa, d. Oke, jadi ini ya. Jadi yang wajib itu yang sin kostan nih kalian hafalin. Nanti yang ini tinggal dibalik. Sin lawannya CSC, cos lawannya second, dan tan lawannya kotangan. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan perhatikan segitiga ini ABC ya, siku-siku di C. Maka nanti pertanyaannya ini ya, sin, cos, sin, dan tan. Tapi perhatikan sudutnya ya. Oke, kita jawab. Yang pertama kita harus lihat ya, semua sisinya harus lengkap dulu ya. A, B, C. AB-nya udah ada 6, BC-nya ada akar 2, maka AC-nya kita bisa tentukan dengan apa? Dengan Pitagoras. Jadi nyari AC sama dengan tinggal akarin. Oke, sekarang kita mau nyari AC. Yang harus kita tentuin AC itu miring atau bukan. AC kan bukan miring ya. Maka kalau bukan miring, maka nanti trigonometrinya. Trigonometri. Mencari sisinya itu dengan cara dikurang. Jadi AC itu bukan miring, maka ini nanti dikurang. Siapa yang dikurang? Antara yang miring, ini miring, dikurang sama yang bukan miring ya. Dikuadratin. Sama dengan 36 kurang 2. Sama dengan akar 34. Akar 34 bisa disederhanain atau enggak? Nggak bisa ya. Jadi tetap akar 34. Jadi ingat ya, oh AC ini bukan miring, berarti nanti Pitagorasnya dikurang. Kalau kita nyari miring, itu Pitagorasnya yang ditambah ya. Oke, sehingga kita udah bisa nentuin sin kostannya ya. Tapi perhatikan ya, ini sinnya sin A, maka yang jadi patokan tuh si ini ya. Maka yang jadi depan itu yang mana? Kalau sudutnya di A, maka depannya nih yang ini ya, si akar 2. Ini pasti miring, nggak berubah ya. Maka si AC jadi samping. Sehingga untuk sin A itu ya D, mi, depannya si akar 2, miringnya si 6. Jadi jawabannya ini ya. Tahu tulis bagus gini ya, 6 akar 2. Terus sin A. Untuk cos A pun juga ya udah kita pakai yang sama kayak yang AI ya. Jadi untuk cos itu kan apa? Demi, sami ya. Sampingnya itu yang AC, yaitu si akar 34, B-nya si 6. Jadi jawabannya 1/6 akar 34. Oke, sekarang sin B. Nah, lihat tuh ya. Sekarang pertanyaannya sin B. Maka yang bakal kita gunakan itu adalah si sudut B. Nah, lihat yang ungu ya. Kalau sudutnya B, maka yang jadi depan itu si AC ya. Di depan dari si B-nya, maka yang si akar 2 ini si sampingnya ya. Lihat yang ungu ya. Sin B itu ya tetap aja ya, D mi. Tetapi D mi dari si B.
B-nya kan ini ya, berarti depan yang B itu yang depannya si AC, yaitu akar 34. Miringnya yang miring si sudut B ini sama aja ya, si 6. Nah, jawabannya tetap 1/6 akar 3. Tan B pun juga ngikutin yang B ya. Berarti tan itu kan D per sa. Sehingga depannya adalah si, ingat lihat yang ungu ya. Depan yang ungu itu si AC akar 34. Sampingnya si ungu akar 2 ya. Oke, karena ada akar di bawah, kita rasionalin jadinya akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan apa nih? Akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 34 kali akar 2 itu akar 68. 68 itu dari 17 kali 4 ya. Jadi ini bisa disederhanain lagi. 2 akar 17 per 2 ya. Jadi sama dengan akar 17. Oke, ini jawabannya ya, akar 17. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya adalah perhatikan sudutnya. Kalau sin A ya, jadi si A-nya jadi patokan. Maka nanti ya udah bisa kita temuin desa-desanya ya. Yang B pun juga sama ya. Letak desanya juga bakal berubah. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini cos beta. Katanya 1/3 akar 2. Tentukan sin beta, tan beta, sama sek beta. Oke, berarti untuk nentuin yang ini kan nggak ada gambarnya. Ya, ini tinggal digambar aja ya, segitiga, siku, siku. Ya, anggap segitiga, siku, siku ya. Kalian bikin yang bagus ya. Oke. Karena ini siku-siku yang sudutnya beta. Nah, ini betanya bebas, kalian mau taruh di atas atau di bawah. Misalkan biasanya sih di sini. Saya naruh beta di sini, maka nanti yang jadi depan tuh yang ini ya, ini depan. Maka ini samping, selalu kayak gitu ya. Kalau saya naruh beta di atas, depannya itu jadi yang bawah sini ya. Miring mah nggak berubah ya. Oke, perhatikan karena ini cos itu kan hafalannya yaitu samping miring sama ya. Nah, tapi ini bentuknya kita bikin jadi pecahan biasa ya. Akar 2 per 3. Ini aslinya ya, atau ini sama aja kayak gini ya. Karena kalau kayak gini, yang ini jadi samping, yang ini jadi miring. Berarti sampingnya akar 2, miringnya 3. Berarti depannya adalah, nah ini depan itu bukan miringnya, berarti tinggal Pitagorasinnya dikurang antara miring dikurang sama yang bukan miring, sama dengan akar 9 kurang 2 sama dengan akar 7. Nggak bisa disederhanain ya. Oke, sehingga untuk yang pertama di sini aja jawab. Yang A kan sin beta. Sin beta itu ya pasti D mi. Depannya adalah berapa tuh? Depannya tadi udah kita cari akar 7. Miringnya 3. Nah, jawabannya kayak gini aja ya. 1/3 akar 7. Yang B tan beta itu sama dengan D per sa. Depannya itu akar 7, sampingnya akar 2. Oke, ini rasionalin karena ada akar di bawah ya. Akar 2 kali akar per akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 7 kali akar 2 itu akar 14. Oke, jadi setengah akar 14 ya. Oke, yang C itu sekan beta. Oke, sekan itu lawannya cos ya. Jadi ini cos itu sami. Berarti ini mi per sa. Miringnya itu 3, sampingnya akar 2. Dirasionalin. Jadi sama dengan 3/2 akar 2.
Ini contoh yang kedua ya. Jadi kalau ada perbandingan trigonometri, maka kita bisa mencari semua perbandingan trigonometri yang lain dengan sudut yang sama ya. Tinggal digambar aja segitiga siku-sikunya dan letakkan sudutnya di mana, baru bisa kita tentuin demisanya. Oke, ini penggunaan trigonometri salah satunya di kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi itu ini kalau ada mata nih atau orang, ini matanya di sini, dia ngelihatnya ke atas. Ini mata sejajar nih ya, ini sejajar sama mata, dia ngelihatnya ke atas, maka nanti sudut yang terbentuknya ke atas gitu ya, itu sudut elevasi. Sedangkan untuk sudut depresi, ini matanya di sini, dia ngelihatnya ke bawah. Ini sejajar sama mata, dia ngelihatnya ke bawah, maka sudut yang kebentuk pun ke bawah. Itu ya perbedaan antara sudut elevasi sama depresi. Oke, ini contohnya ya. Seekor kucing melihat cicak yang berada di tembok. Jika jarak kucing dengan tembok 2 akar 2 meter dan sudut elevasi yang terbentuk 45 derajat, maka jarak lompatan kucing ke cicak yang harus dilakukan. Oke, ini jadi kita mau ngitungin si kucing tuh lompatnya berapa jauh ya, supaya dapat cicak. Oke, berarti kita gambar nih kucing. Nah, ini kucingnya tuh ya. Tingginya diabaikan ya. Jadi melihat ke tembok, ada cicak ya. Oke, anggap di sini cicaknya, ini cicak nih. Oke, tingginya katanya jarak kucing dengan tembok adalah 2 akar 2. Oke, berarti kan tembok cicak tuh ada di tembok ya. Misalnya ini ya. Ini temboknya, ini cicaknya. Jaraknya tuh ini ya, jarak antara tembok dengan si kucing ya. Ini 2 akar 2. Terus sudut elevasi yang terbentuk 45 derajat. Oke, ini anggap matanya di sini. Ini ngeliat cicak ya. Set, maka kayak gini nih sudut yang terbentuk yaitu elevasi 45 derajat. Berarti maka jarak lompatan kucing ke cicak. Nah, berarti yang tanya itu ini ya. Set, tapi anggap aja dia loncatnya lurus ya. X yang kita cari ya. Oke, karena dia membentuk tembok sama alas itu pasti membentuk siku-siku. Ini jadi segitiga siku dengan sisinya 2 akar 2. Karena sudutnya ada yaitu 45 derajat, maka ini sebagai apa nih? Nah, ini kan sudut ini sebagai depannya berarti ya. Yang ini berarti sampingnya, yang ini udah pasti miringnya. Oke, berarti kita bakal mencari si X. Si X. Dan yang ada itu si samping. X itu kan miring. Miring samping. Miringnya yang kita cari, sampingnya udah ada panjangnya, berarti kita bakal pakai trigonometri yang ada miring samping, sami itu cos berarti ya. Bisa pakai cos, bisa pakai secant ya. Ingat ya, jadi yang lebih efektif mencari sisi itu tergantung dari yang diketahui dan yang dicari. Karena diketahuinya samping dan ada miring yang kita cari, berarti kita bakal pakai trigonometri yang ada sami-saminya ya. Sini kita pakai cos berarti ya. Berarti karena sudutnya 45 derajat, berarti ini cosnya adalah cos 45 derajat yang rumusnya adalah samping miring. Kalau kamu pakainya sin 45, nanti bakal dapatnya D-mi-nya ya. Itu nggak bisa dapat ya. Karena punyanya samping ya kita harus pakai yang ada samping-sampingnya. Oke, berarti cos 45 sama dengan samping per miring. Cos 45 itu berapa sih? Oke, ini saya belum kasih ininya ya, perbandingannya. Cos 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Nanti hafalannya ada di pertemuan minggu depan ya. Atau bisa kalian di catatan kelas 10-nya. Jadi cos 45 itu setengah akar 2. Sampingnya 2 akar 2. Miringnya yang kita cari. Berarti tinggal kali pelangi ya. Jadinya miring
akar 2 sama dengan 2 kali 2, 4 akar 2. Kali silang ya, bukan kali pelan. Nah, ini akar 2-nya coret. Jadi dapatnya miring sama dengan 4. Ini karena perkalian akar 2 ya. Jadi sama dengan 4 akar 2 ya, ini boleh dicoret. Oke, berarti Mi-nya 4 ini, atau lompatan maksimalnya harusnya 4 ya, 4 meter ya. 4 meter. Oke, seperti itu ya. Jadi si X-nya itu atau si miringnya itu 4 meter. Jadi untuk menjawab ini ya harus digambar dulu, baru tentuin sudutnya kemana, dan tentuin letak demisanya. Oke, seperti itu. Ini ada tugas. Jadi tugas ini pasti berhubungan sama trigonometri yang udah tadi kita pelajari ya. Oke, ini pastinya harus digambar-gambar segitiganya ya. Nomor 1 digambar, nomor 2 digambar, nomor 3 digambar, nomor 4 dicari sisinya, dan nomor 5 digambar. Oke, jangan lupa dicatat, dan jikalau ada salah tulis diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.